Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dengan anggota kelompok yang pertama Kirana Hairunisa Tantri dengan NPM 2101010054. Yang kedua ada Aini Hikmatul Alifah dengan NPM 2101010055 dan Alim Triwulandari dengan NPM 21010079. Hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya lahir sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang menimpa sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami dampak terburuk krisis ekonomi tersebut. Yang pertama, ini ada sejarah hukum kepailitan. Hukum kepailitan Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hukum kepailitan tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna mengatur ketentuan tentang kepailitan yang lebih baik dan efektif. Pertama kalinya dalam sejarah, ketentuan tentang kepailitan di Indonesia diatur dalam dua hal ketentuan, yaitu Wetboek van Koophandel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang berjudul Van de Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Koopliden atau Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang. Yang kedua ada Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering atau yang lebih dikenal sebagai RV. Tepatnya buku 3 bab ke-7 yang berjudul Van den Staat van Kennelijk Onvermogen tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Kedua peraturan di atas banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, di antaranya yaitu yang pertama, jika menyangkut golongan yang berlainan antara golongan pedagang dan yang bukan pedagang, yang mana masing-masing tunduk pada ketentuan yang berbeda. Yang kedua, banyak formalitas yang harus ditempuh. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Dan yang empat, yaitu memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kami akan menjelaskan definisi kepailitan. Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit yang diambil dari bahasa Belanda violet yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah bankrupt atau pailo dan bankruptcy atau kepailitan. Black's Law Dictionary menggantikan bankrupt sebagai berikut. A person who cannot meet current financial obligation, an insolvent person. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pailit. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang tidak menyebutkan pengertian kepailitan. UU KPKPU menyebutkan secara tegas pengertian kepailitan. Pasal 1 angka 1 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya ada tujuan PKPU. Tujuan PKPU yang pertama yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua ada untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Yang ketiga ada untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Yang selanjutnya ada asas-asas kepailitan.
UU KPKPU juga menyebutkan beberapa asas yang diadopsi. Yang pertama ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu dengan diaturnya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di satu sisi dan sisi lain. Diatur juga ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Yang kedua ada asas kelangsungan usaha, yaitu diaturnya ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung. Yang ketiga ada asas keadilan, yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada asas integrasi, yaitu bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Yang selanjutnya ada prosedur kepailitan. Pada dasarnya, UU KPKPU tidak membedakan proses kepailitan antara perorangan maupun untuk perusahaan atau badan hukum. Semua debitur diperlakukan sama. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan terkait prosedur kepailitan di pengadilan niaga. Kelebihannya antara lain adalah pengaturan tentang batas waktu pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan pembuktian sederhana yang mengakibatkan prosedur kepailitan lebih efektif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu yang pertama ada debitur, dan yang kedua ada kreditur, yang ketiga ada kejaksaan, yang keempat ada Bank Indonesia, yang kelima ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan yang terakhir dari Menteri Keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UU KPKPU terkait prosedur kepailitan antara lain. Yang pertama yaitu tidak adanya syarat minimum jumlah utang. Maksudnya, UU KPKPU hanya mensyaratkan 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas minimum satu utang yang cukup waktu dan utangnya dapat ditagih tanpa ada penetapan minimum jumlah utang tersebut. Hal ini seharusnya diatur karena tanpa adanya pengaturan tersebut dapat sangat merugikan debitur itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adanya keharusan untuk mewakilkan perkara kepailitan kepada advokat. Bank kreditur maupun debitur tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan tanpa diwakilkan kepada advokat, kecuali yang diajukan oleh Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Keuangan atau sekarang OJK. Hal ini telah mengakibatkan bertambahnya biaya penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Biaya tersebut akan semakin bertambah apabila terhadap putusan pengadilan dimohonkan upaya hukum, sehingga jumlah biayanya berlipat ganda jika dibandingkan dengan biaya perkara perdata di pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga yaitu pengajuan permohonan pailit. Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur yang dapat merupakan perseorangan, perseroan terbatas, yayasan, kejaksaan, Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Keuangan atau diambil alih fungsi kedua lembaga terkait oleh OJK. Oleh karenanya, terdapat perbedaan mengenai permohonan dan kelengkapan dokumen atas tiap-tiap permohonan tersebut. Berikut adalah bahkan tata cara permohonan pailit di pengadilan niaga. Secara singkatnya, tata cara tersebut bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu melakukan pendaftaran permohonan yang harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hari setelah permohonan diterima. Panitera akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan mempelajari perkara dan menunjuk serta melantik majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim akan menetapkan hari dan tanggal pemeriksaan perkara dalam waktu 3 hari setelah permohonan itu didaftarkan. Jurusita akan memberitahukan dan memanggil pihak-pihak yang
berperkara dan sanksi-sanksi jika ada dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari. Pemeriksaan perkara akan dimulai paling lambat 20 hari sejak permohonan itu didaftarkan dan dapat ditunda dalam waktu sekurang-kurangnya 25 hari. Putusan tidak boleh lebih dari 60 hari. Salinan putusan pengadilan akan disampaikan oleh jurusita kepada si pilot, pemohon pilot, kurator, dan hakim pengawas selambat-lambatnya 3 hari sejak putusan pilot dijatuhkan. Yang keempat yaitu pengaturan ketentuan batas waktu pemeriksaan perkara. Prosedur kepailitan sejak didaftarkannya permohonan sampai dengan dijatuhkannya putusan harus sesuai dalam waktu 60 hari. Yang kelima, pemeriksaan di hadapan hakim dengan susunan persidangan majelis. Hakim pada pengadilan niaga bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang meliputi perkara kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan perkara perniagaan lainnya. Pemeriksaan perkara kepailitan itu dilakukan dengan susunan hakim majelis. Pemeriksaan dengan susunan hakim majelis adalah pemeriksaan dengan 3 orang hakim. Persoalan ini dikecualikan apabila undang-undang mengatur yang lain. Yang keenam yaitu pemeriksaan dalam persidangan terbuka untuk umum. Menurut pasal 8 ayat 7 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu boleh ada perbedaan pendapat hakim atau dissenting opinion. Sebelum memutus suatu perkara, majelis hakim melakukan rapat yang sifatnya rahasia dan hanya dihadiri oleh hakim ketua dan 2 hakim anggota, yang mana masing-masing diberi kesempatan penyampaian pendapatnya. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka catatan perbedaan pendapat tersebut akan disatukan dengan putusan. Yang kedelapan yaitu upaya hukum melalui Mahkamah Agung. Terhadap putusan yang pilot dapat diajukan 2 upaya hukum, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali atau PK. Hal ini sangat berbeda dengan falsement verordening yang mengenai upaya hukum banding. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan penyataan pilot, namun mereka tidak puas terhadap putusan pengadilan. Yang selanjutnya yaitu akibat putusan yang pilot. Setelah putusan pilot dijatuhkan, si pilot kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Namun putusan yang pilot, pengadilan tidak memberikan akibat hukum hilangnya segala kemampuan si pilot untuk melakukan perbuatan-perbuatan menurut peraturan perundang-undangan. Namun sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan harta pilot, sehingga si pilot tetap dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melangsungkan perkawinan, perbuatan perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan harta pilot, dan membuat kontrak-kontrak yang tidak berkaitan dengan harta pilot. Kemudian pasal 21 menyebutkan harta pilot atau budel pilot meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Pasal 23 juga menyatakan bahwa debitur pilot tersebut istri atau suami yang menikah dalam persatuan harta. Kewenangan atas harta pilot beralih menjadi kewenangan kurator atau balai harta peninggalan atau BHP. Harta pilot boleh dijual untuk kemudian dibagikan kepada kreditur. Terdapat harta yang dikecualikan dari harta pilot sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU KPKPU. Pengurusan dan pemberesan harta pilot. Menurut ketentuan pasal 178 ayat 1 UU KPKPU, jika dalam rapat pencocokan piutang atau verifikasi utang piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur yang ditawarkan tidak diterima oleh merapat, maka demi hukum harta pilot berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang dan berada di bawah sita umum.
Maka tindakan selanjutnya adalah melakukan likuidasi, yaitu dengan menjual semua harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Kemudian hasilnya oleh kurator akan dibagikan atau didistribusikan kepada kreditur-kreditur untuk melunasi utang debitur dengan urutan yang sesuai dengan undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut sebagai tindakan pemberesan. Kadang-kadang dalam praktiknya dipakai istilah tindakan likuidasi atau likuidasi. Pasal 184 ayat 1 UU KPKPU dengan tetap memperhatikan pasal 15 ayat 1 mengatur bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitur. Berakhirnya kepailitan. Menurut UU KPKPU, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya kepailitan. Selama belum dinyatakan berakhir, maka kepailitan harus berlangsung. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila kepailitan dicabut oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU KPKPU. Yang kedua, jika pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 166 ayat 1 UU KPKPU. Kemudian yang terakhir nomor 3, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 203 UU KPKPU, segera setelah kepada kreditur dicocokkan dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 202 ayat 1. Yang selanjutnya yaitu peran pengadilan niaga. Terjadi penurunan jumlah kasus kepailitan yang masuk ke pengadilan niaga. Hal ini dikarenakan kreditur asing semakin sanksi dengan kepastian hukum kepailitan di Indonesia, baik dari sisi perlindungan maupun pelaksanaan, serta putusan hakim yang tidak sinkron dalam menangani kasus-kasus kepailitan, baik putusan hakim pengadilan niaga maupun hakim pada pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali. Dengan didasarkan pada kenyataan bahwa putusan pailit di suatu negara tidak dapat dieksekusi di negara lain dan masih banyaknya negara yang berpandangan konservatif terhadap putusan pengadilan asing, terutama masalah kepailitan, berakibat pada terhambatnya transaksi perdagangan internasional. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketidakpastian dalam perkara lintas batas, untuk memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara, serta agar putusan pailit di suatu negara dapat dieksekusi di negara lain, United Nations Commission on International Trade atau UNCITRAL mengeluarkan suatu model law on cross-border insolvency pada tahun 1997. Kemudian yang selanjutnya yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. 1. Pengertian dan perbedaan antara PKPU dan kepailitan. Ada beberapa perbedaan antara kepailitan dengan PKPU, yaitu A. Prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pengadilan niaga, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun. Kemudian B. Pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan dilakukan oleh kurator, sedangkan dalam PKPU yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus. C. Dalam kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk dalam harta pailit, sedangkan dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. D. Kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan pengadilan niaga. Sedangkan PKPU mengenal batas waktu, yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis PKPU. Ada dua, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara ini
untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada debitur yang mengajukan permohonan PKPU. Ketentuan pasal 225 ayat 2 secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang disertai dengan penunjukan seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan dan pengangkatan satu atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitur akan mengurus harta debitur selama masa penundaan pembayaran sementara berlangsung. Sedangkan PKPU tetap yaitu apabila rencana perdamaian pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tidak dipenuhi atau kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka ditetapkan PKPU tetap. Selanjutnya ada hakim pengawas dan pengurus. Berbeda halnya dengan kepailitan, PKPU mengenal pengurus, bukan kurator. Untuk melaksanakan PKPU, maka ditunjuk hakim pengawas dan pengurus. Tugas hakim pengawas dalam PKPU hampir sama dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang keempat yaitu panitia kreditur. Selain mengangkat hakim pengawas dan pengurus sebagaimana dimaksud pasal 225 ayat 2 dan ayat 3, pasal 231 ayat 1 memerintahkan pengadilan untuk mengangkat panitia kreditur apabila permohonan PKPU meliputi utang yang sifatnya rumit dengan banyak kreditur atau jika dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Yang kelima, status sita dan eksekusi jaminan. Pasal 242 ayat 1 mengatur bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Di samping itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dengan tujuan untuk pelunasan utang, maka harus ditangguhkan. Hal ini berlaku baik terhadap PKPU sementara maupun PKPU tetap. Yang keenam, pembayaran utang selama berlangsungnya PKPU. Pasal 245 UU KPKU mengatur bahwa selama berlangsungnya PKPU, pembayaran utang tidak boleh dilakukan kecuali kepada semua kreditur menurut pertimbangan piutang masing-masing secara pari passu atau pro rate. Yang ketujuh, ada kompensasi utang dalam PKPU. PKPU mengenal yang namanya perjumpaan utang atau kompensasi utang piutang antara debitur dan kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 247 UU KPKPU, namun tidak berlaku terhadap utang piutang yang terjadi setelah PKPU. Yang kedelapan, akibat permohonan PKPU tetap ditolak. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 4 UU KPKPU atau dalam jangka waktu 270 hari, maka debitur wajib dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan niaga. Dan yang kesembilan yaitu berakhirnya PKPU. Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan pengakhiran PKPU, yaitu A. Debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. B. Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan krediturnya. C. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. D. Debitur lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan terhadapnya pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. E. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU. F. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Dan sebagai penutup,
Hukum kepilitan dan PKPU seyogyanya mengikuti perkembangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, sehingga diperlukan ketentuan hukum kepilitan dan PKPU yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun dalam kenyataannya, UU KPKPU masih terjadi multitafsir atas norma-norma yang terkandung di dalamnya, sehingga diperlukan perubahan UU KPKPU. Selain pasal 2 ayat 1 juga perlu diubah terkait ketentuan pemegang hak jaminan dalam kepilitan yang bertentangan dengan prinsip hak kebendaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan kreditur mengajukan PKPU yang bertentangan dengan prinsip kepilitan dan PKPU yang diakui internasional serta perlunya diatur tentang cross-border insolvency. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.